Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Brigpol William Ireu akan menyajikan informasi yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK menghadiri kegiatan safari pemilu TNI Polri, Pemda, dan penyelenggara pemilu Provinsi Papua di Aula Atumakuri Hotel Suni Abepura, Sabtu 11 November 2023. Kegiatan yang bertema Sinergitas TNI Polri, Pemda dan penyelenggara pemilu dalam mensukseskan pemilu 2023-2024 guna terwujudnya situasi Kamtibmas yang kondusif di Provinsi Papua. Ini Kapolda turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari berbagai instansi terkait. Dalam sambutannya, Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK menyampaikan kegembiraannya atas kehadiran para pihak terkait dalam safari pemilu. Ia mengamati peningkatan signifikan dalam situasi keamanan di Provinsi Papua yang menyebabkan lonjakan kasus dari 3.052 menjadi 7.061. Peningkatan tersebut menurut Fakiri harus diantisipasi dengan baik untuk memastikan jalannya pemilu yang aman dan kondusif. Irjen Fakiri juga menegaskan bahwa Polri dan TNI siap mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik pemilu hingga ke tempat pemungutan suara atau TPS. Ia meminta KPU dan Bawaslu untuk menjaga netralitas dan fokus pada penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Kapolda juga menyinggung keberadaan tim cyber yang dibentuk untuk penegakan hukum selama pemilu 2024. Pahlawan ke-78 dikenang dengan megah dalam sebuah upacara di lapangan apel Mapolda Papua yang dipimpin oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK, Jumat 10 November 2023. Kegiatan ini memperingati jasa-jasa pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta dihadiri oleh sekitar 300 orang termasuk pejabat utama dan personil Polda Papua. Dengan tema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, upacara ini bertujuan untuk mengenang perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan diperingati setiap tahun pada tanggal 10 November. Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapolda Papua, Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma hari ini menyampaikan penghormatan bagi Hari Pahlawan sebagai momen penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam amanat tersebut, ditekankan bahwa generasi penerus bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan alam dan potensi penduduk untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut amanat tersebut, pahlawan adalah individu yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam mempertahankan kebenaran serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau diri sendiri. Ia melanjutkan bahwa semangat ini menjadi tonggak bagi upaya meningkatkan kesejahteraan umum dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Upaya bersama diperlukan dalam membangun ekonomi kerakyatan guna mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera. Hari Pahlawan ke-78 ini diperingati dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan atau diri sendiri. Semangat berasal dari nilai perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa di tahun 1945. Semangat yang membawa kita menolak kalah dan menyerah pada keadaan, menyatukan kita dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masa depan yang lebih baik. Polda Papua bersama dengan staf ahli Kapolri dan Divisi Hukum Polri menggelar sosialisasi penyegaran hak asasi manusia bagi anggota Polri. Kegiatan berlangsung di Aula Rastra Samara Polda Papua, Kota Jayapura pada Kamis 9 November 2023. Acara dihadiri oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK, Sahli Sosbud Kapolri Irjen Pol Dr. Randes Hendro Pandowo MSI Penasehat Ahli Kapolri Bidang HAM Nurholis S. HMH Kabang HAM Divkum Polri Kombes Pol Esmet Riyadi SHSI KMM,
Para PJU Polda Papua dan Kapolres Kapolresta jajaran melalui Zoom meeting serta seluruh peserta sosialisasi. Dalam kesempatannya, Kapolda Papua mengatakan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri, selalu akan bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi masyarakat yang rentan terjadinya pelanggaran HAM. Untuk mencegah pelanggaran tersebut, maka dalam pelaksanaan tugas harus tetap menjunjung tinggi HAM. Kapolda juga mengatakan pelaksanaan tugas Polri semakin kompleks dengan berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi dinamika dan kebijakan politik yang cepat berubah yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat. Irjen Fahiri berharap kepada seluruh personil dalam pelaksanaan tugas harus melakukan langkah yang baik dan terukur sesuai dengan standar dan norma agar dapat mengurangi risiko pelanggaran HAM serta melalui sosialisasi HAM ini dapat dijadikan pedoman bagi anggota dalam pelaksanaan tugas rutin sehari-hari terutama dalam pengamanan menjelang pemilu 2024. Sementara itu, staf ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya Irjen Pol Hendro Pandowo mengatakan, tujuan dilaksanakan sosialisasi ini agar seluruh anggota Polri dapat memahami prinsip-prinsip HAM dan dalam pelaksanaan tugas harus tetap menjunjung tinggi HAM. Demikian sahabat Tumas Polda Papua, informasi tadi mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.